alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama di dalam salah satu majlis kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yang lebih utama yaitu menuntut ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada yang niatan kita menghadiri daripada majlis-majlis seperti ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kita menghadiri daripada majlis seperti ini yang insyaallah dengan niatan kita yang baik, dengan niatan kita yang benar di dalam menghadiri daripada majelis ilmu semacam seperti ini, maka insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka perlu diketahui, sesungguhnya niat adalah salah satu asas di dalam amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas di dalam ibadah kepada Allah adalah bagaimana niatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau itu di dalam kitabnya Risalatul Ma'awana, beliau itu di dalam salah satu fasal menjelaskan tentang bagaimana pentingnya seseorang itu menata niat terlebih dahulu sebelum melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah. Lebih-lebih ketika kita menghadiri daripada majelis ilmu, bagaimana niatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa tujuan kita menghadirinya? Apa maksud kita menghadiri daripada majelis ilmu semacam seperti ini? Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu di dalam sebuah hadisnya beliau itu mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh daripada amal-amal yang kita lakukan itu atas apa niatan kita, dan seluruh daripada seseorang itu tergantung niatan masing-masing. Kalau niatannya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau dia niatannya untuk dunia, maka dia akan mendapatkan dunia, bukan balasan dari Allah. Kalau niatannya untuk wanita, maka dia akan mendapatkan wanita tanpa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyazubillah yang tidak ada. Oleh karena yang penting bagi kita itu untuk menata niat terlebih dahulu di dalam seluruh daripada amal-amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau ketika minta wasiat kepada Al-Habib Abi Bakar daripada sebuah wasiat untuk memberikan wasiat kepada beliau, maka Al-Habib Abu Bakar beliau itu tidak memberikan wasiat yang banyak kecuali hanya dua perkara. Yang salah satu di antara dua perkara tersebut adalah perkara yang zahir dan yang satunya adalah perkara yang batin. Maka perkara yang zahir, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu mengatakan ij'al fi kulli fi'lin taf'aluhu niyyatun hasanah. Jadikanlah setiap pekerjaan yang kau kerjakan adalah niat yang baik, niat yang bagus. Jangan engkau lakukan kecuali niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau lakukan kecuali niat karena untuk mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting bagi kita itu untuk menata niat terlebih dahulu. Bahkan niat ini memiliki daripada sebuah maziyah yang sangat luar biasa, yang mana dengan perkara yang mubah, yang sebagaimana yang kita ketahui sesungguhnya perkara yang mubah apabila dilakukan oleh seseorang ataupun dia meninggalkannya, maka dia tidak mendapatkan apapun daripada apa yang dia lakukan. Akan tetapi ketika dia itu menatanya dengan nata niatan yang baik di dalam perkara yang mubah, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seperti contoh, misal ketika kita memakan daripada suatu makanan, yang mana makanan itu adalah hukumnya adalah mubah, kita kerjakan, kita makan, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kita tinggalkan juga tidak mendapatkan pahala dari Allah. Akan tetapi ketika kita niatkan, ketika makan kita niat karena untuk kuat di dalam beribadah kepada Allah, atau di dalam semangat menghadiri daripada majelis ilmu,
maka setiap niatan-niatan yang kita lakukan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula handphone yang kita pegang atau alat-alat elektronik yang lainnya yang kita miliki, hukumnya adalah mubah. Akan tetapi ketika kita gunakan niatan tersebut untuk meraih ridha Allah, maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita menggunakannya untuk maksiat kepada Allah, kita gunakan untuk melihat hal yang diharamkan oleh Allah, kita gunakan untuk mengadu domba di antara manusia dan lain sebagainya, maka dengan niatan kita yang tersebut kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam sebuah di dalam kaidah dikatakan innal hukmil wasail hukmul maqasid. Sesungguhnya suatu perantara yang seperti handphone dan lain sebagainya, alat elektronik dan lain sebagainya, maka atas kadar hukum maksud kita di dalam melakukannya. Oleh karena yang ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam masalah niat boleh bagi kita itu untuk menggandakan niatan di dalam satu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semisalnya ketika kita menghadiri daripada majelis ilmu semacam seperti ini, kita niat untuk menuntut ilmu agama yang dikatakan di dalamnya ada daripada ilmu agama. Kita menghadiri majelis ilmu, kita menghadiri majelis ini untuk bersolawat kepada Nabi. Ketika kita menghadiri majelis ini untuk berzikir kepada Allah, kita menghadiri majelis seperti ini untuk bermunajat kepada Allah. Kita menghadiri majelis ini untuk memandang wajah para ulama, untuk memandang wajah para habaib, untuk memandang wajah para asatidz dan lain sebagainya. Maka setiap niatan-niatan yang kita tanamkan di dalam hati kita, maka kita akan dapatkan daripada niat tersebut secara sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Setiap niatan yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para salafun saleh, mereka itu sangat perhatian di dalam niat-niatan mereka. Bahkan mereka itu mengajarkan anak-anak mereka niatan itu bagaikan mengajarkan kepada mereka pembacaan suratul Fatihah. Bagaimana mereka mengajarkan suratul Fatihah? Sangat diajarkan bagaimana anak itu bisa menghafal suratul Fatihah, sehingga dimasukkan ke dalam madrasah, dimasukkan ke dalam TPQ, bagaimana anak itu bisa membaca daripada Al-Quran, khususnya daripada suratul Fatihah. Begitu pula para salafun saleh, mereka itu perhatian banget kepada di dalam mengajarkan anak kepada anak-anak mereka di dalam niatan yang baik, sehingga ketika anak-anak mereka itu keluar daripada rumahnya, maka ayah-ayah mereka itu selalu mengadakan kepada anaknya untuk mentanamkan daripada niatan yang baik. Oleh karenanya dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan rubba qalilin katharatul niyah wa rubba katsirin qallatul niyah. Berapa banyak daripada amal-amal yang sedikit akan tetapi menjadi banyak dikarenakan niatan seseorang tersebut. Begitu pula sebaliknya, berapa banyak daripada amalan-amalan yang banyak tapi akan menjadi sedikit dengan niatan itu, waliyadzubillahi min dzalik. Oleh karena penting bagi kita itu untuk memperbaiki daripada niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melakukan amal kecuali karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, karena meraih balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta, pangkat, jabatan dan sebagainya, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu menanamkan niat yang baik di dalam hati kita, dan mudah-mudahan niatan-niatan kita yang belum baik semoga dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang berada di dalam majlis ini, begitu pula para tetangga-tetangga dan seluruh penduduk-penduduk yang ada di daerah Gajah ini semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa aslafuna as-salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrar al-Fatihah.